yang sama-sama kita muliakan tuan rumah abang saya Al-Ustaz S.Adi Afandi atau Atuk Adi Al-Serenditi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan kesehatan, kelapangan, dan kemudahan sehingga terus dapat bermanfaat bagi kita dan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kita muliakan para ulama, guru-guru kita, Ustaz Aqwal, Ustaz Amanatul Rahman, guru-guru yang hadir, Ketua RT, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Majelis Kajian Fikih Kalamullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah tutupi aib-aib kita dari dunia hingga akhirah. Allah lapangkan kehidupan kita. Allah berkahi sehingga kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya dan ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita pada pertemuan terdahulu yang siogianya minggu lalu, tetapi karena saya ada hajat di Kota Tungkal, alhamdulillah, terima kasih kepada Abang Adi dan yang lain yang hadir maupun yang tidak sempat hadir atas doanya, karena kami menikahkan anak laki-laki Muhammad Faiz Al-Qarni pada minggu lalu di Kuala Tungkal. Tadinya mau kami ajak ke sini, atau orang rumah jangan ganggu, biarlah dia dulu. Mudah-mudahanlah Allah jadikan mereka pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan menjadi orang-orang salihin dan mendapatkan dzurriyyatan salihah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jagakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mestinya minggu lalu, tetapi kita tunda menjadi minggu ini. Jadi ada perubahan. Barangkali ini juga yang tadinya menyangka minggu kemarin, minggu malam ini tidak ada ngaji. Jadi ya, karena kita merubah daripada jadwal kita. Ala kulli hal. Kita pada pertemuan terdahulu membahas tentang azan dan iqamah. Dan saya akan mengulang sedikit. Ada hal-hal yang menjadi tambahan kita. Salah satunya adalah sunnah setelah azan, setelah la ilaha illallah, baik azan maupun iqamah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelahnya berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi, misalnya Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. Kata Nabi SAW, siapa yang mendengar orang azan lalu menjawab seperti apa yang disampaikan, dikatakan oleh orang yang muazzin tersebut, kemudian setelah azan bersalawat kepadaku, lalu berdoa dengan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah, wajabat lahu syafaati. Orang tersebut wajib mendapatkan syafaatku. Jadi ibu-ibu setelah mendengar azan la ilaha illallah, maka kita jawab dulu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim, misalnya. Baru Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. Dan juga lafaz-lafaz dalam azan maupun iqamah itu sesuai dengan hukum tajwid. Tidak boleh salah, karena jika salah bisa mencederakan makna ataupun paling tidak dia tidak sempurna. Misalnya tasydid pada kata-kata
seperti asyhadu an la ilaha illallah. Kadang-kadang kita bisa dengar orang asyhadu an la ilaha illallah, katanya ya, ke ujung la ilaha illallah, tinggal tasydidnya la ilaha illallah, illallah misalnya. Dan huruf-huruf yang lainnya sama juga, itu mesti dijaga jangan sampai cedera daripada hukum tajwidnya. Dan kemarin ada tambahan, sewaktu membaca hayya 'alas shalah, secara umum kita membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tetapi dalam kitab At-Taqriratus Sadidah oleh seorang ulama besar dari Madinah, Al-Habib Zain bin Sumaid namanya, dia mengatakan yang lebih afdalnya untuk mendapatkan kesunahan waktu menjawab hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, kita baca dulu hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pas hayya 'alal falah, jawab dulu hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan kita tahu ketika azan dan iqamat sunnah untuk menjawabnya. Nah, bahkan ada hadis yang maknanya mengancam siapa orang yang mendengarkan azan, termasuklah kiasnya iqamah, lalu dia berbicara, berkata-kata, ngobrol, maka Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti memberikan hukuman kepada orang tersebut, telinganya dituang dengan timah yang panas. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai kita waktu orang azan, waktu orang iqamah, kita bercakap tentang urusan dunia, ada habis-habisnya. Yang dibicarakan Prabowo misalnya, ya, atau Anies, boleh juga lah, tapi tengoklah tempat-tempatnya. Waktu azan stop dululah, atau waktu iqamat stop dululah. Kita sunat untuk menjawabnya, termasuk nanti khusyuk-khusyuk berdoa. Nah, termasuk yang pernah saya sampaikan, waktu mustajab, waktu berdoa adalah indal iqamah, setelah iqamat. Menjelang sholat itu doa kita makbul. Makanya yang paling bagus bagi yang laki-laki sudah menyusun shaf di baris pertama. Jika dia datang duluan, langsung ambil posisi. Nanti setelah iqamat, setelah berdoa baru berdiri. Jadi keliru misalnya kalau kita baru mulai qomat, Allahu Akbar, susun, langsung tegak, gaya tentara. Kata Ustaz Ismail, abang saya, siap gerakan ini. Nah, tidak. Padahal sunnahnya duduk dulu sampai habis, berdoa dulu, dengan syarat posisi kita sudah berada pada shaf pertama. Tidak duduk belakang dulu, pas orang azan baru nak bertegak. Nah, itu memang. Kalau untuk selain itu, sewaktu qad qamatus shalah berdiri. Nah, yang agak di belakang qad qamatus shalah berdiri supaya nanti menyusun. Tapi yang sudah pada shaf pertama jangan berdiri, berdoa dulu. Karena berdoa indal iqamah mustajab. Nah, ada 3 tempat. Inda nuzulil matar, hari hujan, kabul doa. Inda liqa'il adu, waktu berperang melawan musuh, saat berperang kabul doa. Yang ketiga, indal iqamah, sewaktu iqamah. Nah, khusyuk-khusyuk termasuk kalau kita ada hajat, sempatkan sambil berdoa iqamat itu, sampaikan ya Allah, kabulkan hajatku. Insyaallah makbul. Itu diantaranya terkait azan dan iqamah. Sekarang kita masuk tentang rukun salat. Rukun salat. Rukun salat ini di antara kitab fikih ada yang 17.
Ada yang 19, tetapi disederhanakan dan disepakati oleh para ulama 13 rukun salat dalam mazhab Syafi'iyah. Jadi kita wajib tahu mana rukun salat, mana syarat sah salat, mana makruh dalam salat, mana sunnah-sunnah dalam salat. Itu harus kita pahami. Karena ini adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib memikirkan betul tak yang kita lakukan ini supaya benar-benar nanti diterima Allah. Ini belum pasti diterima sudah yakin, mantap sudah salat aku, pasti masuk surga aku. Pikirkan dulu diterima Allah apa tidak ibadah kita. Untuk diterima atau tidak itu ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan kaifiyat, tata cara. Itu pula yang dibahas dalam ilmu fiqih, yaitu memahami agama Islam dalam cara praktik beribadah agar yang kita laksanakan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukun salat ada 13. Yang pertama niat. Kita bacakan dulu. Yang kedua berdiri benar. Bagi orang yang kuasa berdiri pada salat fardu, dia kuasa berdiri dengan benar, badannya tegap, maka berdirilah dengan benar. Tidak kadang-kadang milih dekat dinding. Awak sehat, tidak ada masalah, sambil tegak sambil bersandar ke dinding. Ternyata ya, berarti dia tidak berdiri dengan benar. Kalau tidak berdiri dengan benar tanpa sebab, berarti melanggar rukun salat, tidak sah salatnya. Yang ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir itu kalimat Allahu Akbar. Ihram itu maknanya yang melarang pekerjaan selain salat dikerjakan dalam salat. Makan, minum menjadi haram. Makanya Allahu Akbar, tugas kita hanyalah salat, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Di dalam waktu dia berdirikah salatnya, ataupun waktu dia salat duduk, dalam keadaan duduk, atau ketika dia salat berbaring karena sakit dalam keadaan berbaring. Maka tiap-tiap rakaat dia wajib membaca suratul Fatihah. Makanya ada pembahasan yang jadi imam khususnya itu wajib menjaga Fatihahnya, jangan sampai salah. Sebab kalau salah tidak sah salatnya. Kalau jadi imam tidak sah salat, otomatis makmum pun tidak ada sah juga. Yang payahnya ini sudah tahu awak tidak bisa baca Fatihah, dia juga masih nak jadi imam, tidak mau nyuruh orang lain ya. Mestinya kalau ada yang lebih pandai, serahkan kepada yang lebih pandai membaca suratul Fatihah tersebut. Kecuali nanti ada babnya kalau ketinggalan dan sebagainya ya. Yang kelima ruku'. Sekurang-kurang ruku' ini adalah seorang tunduk dan dua telapak tangannya memegang dua lututnya. Ini ada juga sambil ruku' dia bukan megang dua lutut, megang betis, macam orang nak olahraga. Jauh sampai ujung kaki dipegangnya dah ya. Kalau senam nian, kalau salat nian. Itu salah satunya ya. Yang keenam i'tidal, bangun dari rukuk tersebut. I'tidal ini maknanya kembali pada posisi berdiri benar. Kalau kita sedang salat berdiri, kalau kita salat duduk, maka kembali kepada keadaan duduk yang benar. Kemudian yang ketujuh, sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Sekurang-kurang sujud adalah dihantarkannya akan setengah dahinya, ditaruhnya, diletakkannya setengah dahinya
ke tempat sujud. Nanti akan ada yang sempurnanya. Sekurang-kurangnya dahi menyentuh atau terkena tempat sujud. Yang kedelapan, duduk antara dua sujud. Yang kesembilan, membaca tahiyat akhir. Sekurang-kurang bacaan tahiyat akhir, ini rukun. Rukun qauli tidak boleh salah juga, sama dengan Fatihah, membaca tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tidak boleh salah nyebutnya. Harus belajar kita. Nanti hanya ha kecil dibaca at-tahiyyatul, berubah maknanya. Kalau kita tahu lalu kita sengaja menyalahkannya, tidak sah salat kita. Kenapa? Karena tahiyat akhir adalah rukun dalam salat. Bacaan tahiyat akhirnya itu. Ya, kemudian nanti sampai tahiyat akhir itu wajibnya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ya yang wajibnya. Disempurnakan dengan membaca salawat Nabi lalu doa. Yang ke-10, dalam keadaan duduk sewaktu membaca tahiyat akhir, rukun. Jadi kalau kita salat, tahiyat akhir itu adalah dalam keadaan duduk. Sunnatnya namanya duduk tawarruk, yaitu mengeluarkan betis kaki kiri, telapak kaki kiri menaruhnya di bawah betis kaki kanan dan menegakkan ujung-ujung jari kakinya yang kanan itu. Itu duduk tawarruk namanya. Jadi sunat duduk tawarruk. Rukun membaca tahiyat akhir dalam keadaan duduk. Yang ke-11 rukunnya, berarti tadi kita keliru. Salawat yang di tahiyat awal yang sunnah, tapi salawat yang ada di tahiyat akhir hukumnya adalah rukun. Mana bunyinya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad yang sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau rakaat tahiyat awal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu sunnah. Kalau dalam tahiyat akhir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rukun. Tidak boleh tertinggal. Berarti kalau tertinggal tidak sah salat kita. Nah, itu lengkapnya salawat Ibrahimiyah. Yang ke-12 memberi salam yang pertama. Nah, itu rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu rukun. Yang kedua itu sunat. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi kalau kita misalnya batal Assalamualaikum warahmatullahi, setelah itu batal, tidak boleh kita nyebut Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup sekali saja. Awak sudah batal, tapi kita nyebut lagi, itu walaupun dia tidak membatalkan sholat, tetapi merusak kesunahan. Karena waktu kita membaca itu mesti dalam keadaan bahagian dari sholat meskipun sunnah. Jadi kalau batal cukup sekali, karena yang wajib hanya sekali saja. Jadi kalau kita seperti biasa, maka Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama rukun. Makanya ketika rukun, posisi tubuh tidak boleh berubah nanti. Karena salah satunya adalah berdiri benar, posisi duduk pun benar. Syarat sah menghadap kiblat, dada kita tidak boleh berubah. Ini dada. Dada tidak boleh berubah daripada menghadap kiblat. Kalau ada orang salam lalu posisi dadanya berubah, itu tidak sah salatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi. Terlalu banyak gitu ya. Kalau yang kedua tidak apa-apa. Kalau yang pertamanya begini berubah, padahal sudah di akhir, tetapi masih bahagian dalam sholat.
maka sholat wajib diulang. Nanti kalau kita melihat kata Tuan Guru Bahid, kalau kita tidak mau negur orang waktu kita ke masjid, jangan mandang-mandang orang sholat. Sebab kalau kita tak pandang orang itu salah, wajib kita mengingatkannya. Karena itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sholat di masjid, nengok telapak kaki orang waktu sujud tergantung, tidak ada kena tanah, tak sah sujud orang tuh. Karena kita mandang resikonya habis sholat kita pelan-pelan lah. Maaf Pak, tadi waktu Bapak sujud saya tengok telapak kaki Bapak tak ada sampai ke tanah. Bapak wajib ngulang. Apa? Tak ada sah Pak. Karena syarat sahnya sujud, telapak kaki betul-betul menyentuh tanah, ujung-ujung jari ditegakkan. Bapak tadi gini, atau Bapak tadi gini, tidak ada ditegakkan. Padahal Bapak sehat, Bapak tidak ada sakit, kecuali Bapak rematik kaki. Ya. Ada orang sholat malas dia negakkan kakinya, padahal dia sehat, diginikannya cuman. Nah, kita wajib sampaikan, tidak ada sah. Kalau tidak mau nyampaikan, kata Guru Bahid, jangan mandang-mandang. Mulai dari masuk sholat itu kita pandang punya kita sendiri. Sebab sampai tengok punya orang salah, nah, kita wajib untuk menyampaikan, tapi tentunya dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sebab orang sekarang disampaikan dikit kita singgung, pelan-pelan kita nyampaikannya ya. Nah, kemudian lagi yang ke-13 yang terakhir, tertib sekalian rukun yang tersebut. Jadi memang dari awalnya niat, takbiratul ihram, terakhirnya adalah salam. Kalau ada yang terbalik misalnya, dia takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru dia pengajaku salat maghrib. Tidak ada sah, terbalik namanya. Niat dulu, nah, tapi nanti letak niat akan kita pelajari. Letak niat itu di dalam bacaan Allahu Akbar. Dalam itulah letak niat. Letak niat itu di dalam hati kita. Kalau sebelumnya tidak sah, setelahnya tidak sah, tetapi letak niat itu sengaja aku salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, mengikuti imam fardu karena Allah Ta'ala, letaknya dalam Allahu Akbar. Nah, makanya agak dipanjangkan. Itu afdalnya 6 ketukan. Allahu Akbar. Makruh kependekan, makruh pula terlalu panjang. Allahu Akbar. Makmum yang lain dengar pun panjangnya Bapak ini mengganggu orang. Nah, jadi nanti waktu bangkit lain lagi. Dari sujud mau bangun itu 14 ketukan. Keliru yang mengatakan itu melanggar tajwid. Kan ada orang dia bergerak dulu sudah dekat tegak baru Allahu Akbar. Apa pendeknya? Hukum tajwid tidak boleh lebih 2 ketukan. Dalam salat berbeda. Karena takbiratul intiqal, takbir perpindahan, setiap ucapan kita mengiringi gerak kita. Allahu Akbar. Makanya panjang karena dari mulai sujud, duduk, kita bangkit, maka kita panjang membacanya. Allahu Akbar. Berhentinya serempak dengan kita meletakkan tangan. Nah, cara kedua, kita bangkit dulu di pertengahan Allahu Akbar. Nah, itu diamalkan oleh para ulama kita. Itu diantaranya. Jadi yang tadi niat, misalnya kita niat dengan aku salat maghrib 3 rakaat mengikuti fardu karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, tidak sah. Karena niat itu adalah bainal alif fit takbir war ra, antara huruf alif dengan ra. Dan niat ini sebenarnya bukan terjemah, dia pengungkapan hati kita menyengaja sholat, melakukannya fardu karena Allah Ta'ala. Niat itu rukunnya 3, qasad, ta'arad, ta'yin.
Qasad itu yang mana? Sengaja aku. Usalli, sengaja aku salat. Ta'aradnya mana? Adalah kita menyebut ini fardu atau sunnah. Ta'yinnya mana? Nama salatnya. Usalli fardal maghrib, itu yang wajibnya. Adapun salat raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu sunnat hukumnya. Tapi diperjelaskan oleh para ulama, ketika kita menjadi makmum, maka 4. Mengucapkan ma'muman lillahi ta'ala menjadi fardu. Kalau imam tidak wajib, karena imam menjadi imam itu dia diikuti dan dia tidak wajib untuk meniatkan dirinya sebagai imam. Tapi tetap sunnah mengatakan adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang di dalamnya itu yang niat. Yang lafaz itu sunnah. Usalli fardal maghrib itu hukumnya sunnah. Yang meniatkan mengerjakan sholat di dalam hati itu yang wajib. Jadi kalau ada orang, tapi kita tidak menyalahkan, cuman kalau mau ikut mazhab Syafi'iyah, maka niat itu letaknya dari alif sampai ra. Ada orang dari rumah tiba-tiba datang, Allahu Akbar. Mana niatnya Pak? Dari rumah tadi aku sudah berniat, nak ke masjid ini nak sholat, apa lagi? Katanya enggak. Sudah niat aku katanya. Nah itu boleh dalam mazhab Hambali. Kalau kita mau ikut mazhab Syafi'i, mazhab ini yang sudah kita jelaskan, maknanya juklak, petunjuk pelaksanaan. Kalau kita ikut, kita konsekuen supaya teratur. Jangan kita cabut sini, ambil yang ini, yang enak-enak kita pilih. Megang bini tidak ada batal katanya. Aku ikut mazhab Hanafi tidak ada batal. Tapi berwudu ikut mazhab Syafi'i. Yang kita jelaskan mazhab Syafi'i, sebagian rambut saja sah. Kemudian kalau keluar angin dari mulut, mazhab Syafi'i tidak batal. Mazhab Hambali batal. Yang mengeluarkan angin dari mulut, tajasyuk dalam bahasa Arabnya. Bahasa kitanya apa tuh? Mariga. Mariga. Bahasa Banjar ada ya. Bahasa Indonesia saya tidak tahu. Mariga. Mariga itu dalam mazhab Hambali batal. Jadi kita harus sesuaikan dengan mazhab kita Asy-Syafi'iyah. Nah, ini masuk sekarang bab niat. Dikit ya, kita akan masuk dikit bab niat dan bab takbiratul ihram tadi ini. Niat tadi kan qasad, ta'arad, ta'yin, itu yang wajibnya, rukunnya. Kemudian kalau jadi makmum, maka kita wajib menyebut ma'muman lillahi ta'ala, makmumannya itu. Karena kita mengikut imam. Lalu letak niat itu ada Allahu Akbar. Cara yang paling sempurna adalah mengangkat tangan dulu waktu sampai dekat telinga, sejajar dengan dua bahu, dan ujung jarinya di atas sejajar dengan telinga atas, jempolnya yang telinga bawah sejajar dengan itu. Angkat dulu Allahu Akbar. Itu yang paling afdal. Yang keduanya seperti biasa dari bawah Allahu Akbar. Yang ketiga Allahu Akbar. Barnya di sini. Itu ketiga-tiganya boleh. Tapi yang paling afdal menurut Tuan Guru Bakhit, angkat dulu Allahu Akbar. Kalau ibu-ibu tetap dijepit dikit aja ya. Kalau bapak-bapak dibuka, tengok keadaan lah. Kalau jamaahnya ramai, sedang-sedang aja bukanya. Mentang-mentang suruh buka, orang dah ya. Bukalah sederhana, angkatlah tangan dengan tinggi, itu yang sunnah. Hazwal mangkibain. Jangan angkatnya itu asak-asak cuman Allahu Akbar. Itu tidak angkat cuman gini aja. Angkat begini. Kalau ibu-ibu ya memang pendapatnya saja, karena tidak boleh membuka atau tidak makruh jika dia membuka bagian badannya itu. Kemudian cara menyebut Allahu Akbar tidak boleh salah. Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar, atau digantinya hurufnya Allahu Akbar.
Atau misalnya ditasydidkannya Allahu Akbar. Dulu lain lagi pernah di Jawa dulu ganti dengan bahasa Indonesia, tambah parah lagi kejadian dulu pernah mendengar ya. Ada kasus dulu orang mengganti bacaan dengan bahasa Indonesia. Ketika ditanya kenapa Pak? Biar lebih khusyuk lagi katanya ya. Kita harus ikut dengan Rasulullah, bukan kita ngarang sendiri. Itu diantaranya. Jadi huruf tasydidnya tidak boleh tertinggal. Allahu Akbar. Jangan Allah, itu tidak mau. Atau diganti dengan nama Allah yang lain, Ar-Rahman wa Akbar, tidak ada mau. Tetaplah Allahu Akbar. Begitu juga waktu kita nanti zikir, saya sampaikan untuk azan dulu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, afdalnya di tafsil, bukan di wasal. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama juga waktu berzikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang yang disambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar di wasalnya. Nah, itu makruh. Yang sunnahnya adalah di tafsil. Nah, itu terkait Allahu Akbar. Tadi 6 ketukan saja supaya masuk qasad, ta'arad, ta'yin di dalamnya, sehingga memenuhi rukun niat dan mendapatkan sunnah di dalam niat tersebut. Jangan diganti dengan kata-kata yang lain. Bagaimana kalau orang dari sananya memang salah, tidak bisa nyebut huruf? Boleh, tapi tidak jadi imam. Dan ra-nya salah, Allahu Akbar, salat dengan bininya bolehlah, tak ada lagi orang lain. Atau sama-sama, apa bahasa Indonesianya kalau tidak bisa menang R nih? Cadel. Allahu Akbar, itu bahasa Indonesianya yang nggak bisa bilang R apa? Cadel. Cadel ya. Kalau orang Banjar lain lagi dah ya. Bahasa Banjar ada pilat, ada bisa nyebut R itu ya. Kalau tidak bisa dari sananya boleh, tapi tidak jadi imam, kecuali sama-sama jamaahnya. Mohon maaf, tidak boleh juga jadi khotib. Ini mentang-mentang dia ustaz misalnya. Tapi kalau yang sadar diri dia tahu bahwa tak boleh orang yang tidak pandai menyebut huruf itu untuk menjadi khatib, karena syaratnya harus membaca Al-Quranul Karim. Dalam salah satu rukun khutbah itu membaca Al-Quranul Karim, untuk satu ayat dari Al-Quranul Karim, dan membacanya tidak boleh salah, karena itu masuk dalam rukun. Nah, itu berdiri yang benar tadi sudah. Niat seperti yang kita jelaskan, takbiratul ihram, kalau dapat 6 harakat saja, kalau lebih makruh, tapi tidak membatalkan. Dan upayakan yang menjadi makmum agar segera menyertai, mengiringi imam setelah imam takbir. Imam Allahu Akbar, maka kita pun menyusul Allahu Akbar. Siapa orang yang dapat takbiratul ihram mengiringi imam, maka dia mendapatkan pahala seperti dunia dan segala isinya. Kadang-kadang tidak sibuk dengan niat, tidak ada khusyuk. Orang sudah niat dia masih usolli, Allahu Akbar, usolli, Allahu Akbar, usolli, Allahu Akbar. Sudah imam waladhdallin baru selesai dia, Allahu Akbar, katanya dah ya, luput dia. Jadi kalau bisa pas imam selesai takbir, kita sudah langsung masuk. Was-was dilawan, itu namanya was-was. Ada yang was-was waktu niat, ada yang was-was waktu mandi, sejam mandi. Was-was waktu berwudu, sudah 3 kali apa belum? Sudah 3 kali apa belum? Itu ada syaitannya namanya walhan. Nah, kata guru-guru kita, orang tua kita dulu, kenapa Imam Al-Ghazali menyunatkan kita membasuh tengkuk kita waktu berwudu, setelah membasuh 2 telinga, mencuci 2 telinga, ambil air, basahkan tengkuk kita. Salah satunya adalah
agar kita hilang penyakit was-was. Kenapa? Karena was-was ini ditiup oleh syaitan, namanya walhan. Ditiupnya di kuduk kita nih. Makanya malam-malam takut ke dapur, ditiup sini dah ya. Ada hantu katanya dah ya. Jadi bulu roma kita berdiri, salah satu sebabnya ditiupnya itu menimbulkan rasa takut dan was-was. Sehingga nanti tidak yakin wudhu, tidak yakin mandi, tidak ada yakin. Itu dilawan, jangan diikutkan. Salah satu caranya waktu berwudhu, tepuk dengan air di tengkuk kita. Baca Allahumma fukka raqabati minan nar wa minas salasil wal aghlal. Dalam hati, ya Allah, bebaskanlah tengkukku, leherku ini daripada api neraka dan daripada kena belenggu api neraka, kena rantai. Karena nanti di akhirat banyak yang dirantai di leher, ditarik oleh malaikat zabaniyah. Itulah yang dapat disampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambahkan ilmu bagi kita. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang rukun-rukun salat yang lain, termasuk nanti sunnah-sunnahnya. Sunnahnya banyak nian. Seorang ulama besar dari Yaman itu merincikan secara detail 500 sunnah dalam sholat, 500 macam dalam sholat. Kita tidak salah nak 500 nian, dapat 100 pun alhamdulillah, dapat 50 pun alhamdulillah, karena pahalanya sangat luar biasa. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan, dan silahkan jika ada yang ingin bertanya. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ini semakin pakir ilmu aja Ustaz. Jadi masalah salam Ustaz. Jadi salam itu ada yang assalamualaikum warahmatullah, ada pula yang teruskan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masalah zikir Ustaz. Zikir itu ada yang diem, ada yang terbulak balik sampai kakinya lepas saking semangatnya kan. Sudah itu ada pula yang la ilaha illallah sambil mengatakan bahwa kalau kaki saya beli itu berapa miliar, sambil la ilaha illallah itu ada. Itu pertanyaan saya. Yang selanjutnya, nanti di hari akhirat itu bilangnya ada jamaah zikir, sedangkan saya ini nggak ada jamaahnya Ustaz. Jadi di akhirat nanti macam-macam, sedangkan saya belajarnya aja dengan Google, saya nggak Google. Jadi nanti macam-macam mana saya itu nanti, apakah masuk surga atau enggak? Karena saya tidak ada jamaahnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Ahmad Rahman. Secara singkat, memang ada perbedaan pendapat sedikit menganjurkan cukup sampai assalamualaikum warahmatullah. Ada juga pendapat yang mengatakan yang afdalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi telah disepakati secara ramai oleh mengikut kebanyakan pendapat ulama Syafi'iyah bahwa untuk sholat selain sholat jenazah, afdalnya cukup sampai assalamualaikum warahmatullah. Namun untuk sholat jenazah, afdalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sholat jenazah yang disunatkan menambah dengan warahmatullahi wabarakatuh. Di sholat selainnya cukup sampai assalamualaikum warahmatullah. Tapi Syekh Abdul Hamid Banjar, pengarang kitab ini, berpendapat bahwa afdalnya semua ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pendapat yang paling ramai, afdal cukup sampai assalamualaikum warahmatullah.
Kedua tadi terkait zikir tadi ya. Baik. Tapi di rumah ada orang rumah kan? Nah kebetulan itu lagi kosong. Ah, ini sebabnya tidak ya. Lagi kosong Pak Ustaz. Ini sebabnya. Kalau kita punya keluarga, artinya kan kita memimpin keluarga, istri, anak-anak. Maka jamaah zikir kita adalah keluarga. Yang payah ini kalau dewean nih soalnya. Susah masuk surganya kayaknya Pak. Jadi isyarat kalau yang dewean cari kawan. Tapi pernah berkawan? Pernah. Nggak apa-apa berarti sudah ya. Lain babnya. Jadi sudah masuk kategori pernah berjamaah. Ada yang mengikuti, ada istri, ada anak. Tapi sebenarnya berzikir ini kan tidak ada kaitan dengan nanti kita dihitung berjamaah atau tidak. Perintah umum berjamaah artinya semua kita diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Allah siang dan malam, pagi dan petang. Jadi kalau kita berzikir, anggaplah kita tidak ada murid, tidak ada kawan. Tapi kita berzikir, sebenarnya ada murid kita, cuma kita tidak nampak. Nah, ada dinampakkan Allah. Kalau Allah nampakkan kita takut pula ya. Di belakang kita ada yang ikut sebenarnya ya. Nah, tapi paling tidak malaikat bersama kita. Nah, kalau kita berzikir, ini seorang aulia Allah mengatakan saat kita berzikir dengan khusyuk, sebenarnya kita tidak sendirian. Maka yang mengiringi kita makhluk-makhluk Allah yang tak terbatas jumlahnya, para malaikat, rumput-rumputan, daun-daunan, angin-angin, semuanya berzikir sama dengan yang kita zikirkan. Jadi kita harus merasakan waktu kita khusyuk dalam berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita berzikir, darah kita berzikir, urat-urat kita berzikir, tulang kita berzikir, rambut kita berzikir, zahir kita berzikir, hati kita berzikir. Ini jamaah kita semua sudah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, ya. Hati, semuanya dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi tidak ada masalah. InsyaAllah itu selagi kita berzikir dicatat di sisi Allah sebagai orang yang berzikir, kita yakin Allah akan membalasnya dengan balasan yang paling baik nanti di negeri akhirat. Ada satu lagi tadi mungkin ya. Zikir itu kan ada yang keras, ada yang Oh baik. Yang sampai lepas songkoknya. Imam Nawawi rahimahullahu taala secara singkat dalam kitab Al-Adhkar mengatakan, afdalul zikri, zikir yang paling afdal al-jam'u bainal zahir wal batin, atau al-jam'u bainal jahri wasyir, menggabungkan antara menjaharkan dengan yang dalam hati. Kalau lisan kita Allah, di hati kita sama Allah, 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 la ilaha illallah, sama antara jahar dengan batin. Adapun saatnya kita mengeraskan suara, sebab memang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ditunjukkan Nabi menjadi contoh. Sayyidina Abu Bakar pelan. Waktu ditanya kenapa enggak kuat, Allah Maha mendengar. Sayyidina Umar kenapa ditanya, kenapa keras? Biar syaitan lari, katanya ya. Syaitan takut katanya. Nah, jadi memilih antara pertengahan, antara jahar dengan sir, mengambil yang paling tengah, yang paling baik. Adapun gerakan-gerakan kalau tidak disengaja tidak apa-apa. Bukan karena nak pamer, bukan karena show supaya orang tahu kita ahli zikir, lalu kita bergerak tanpa sadar, songkok terlepas, tidak ada masalah. Tapi takutnya ini supaya masuk YouTube buat konten ataupun riak, macam diolah paling ahli zikir, pas kumpulan ramai-ramai
La ilaha illallah. Paling kuat dia bergoyang. Tapi kalau memang alami, dia khusyuk, dia tenggelam dalam zikirnya, dia asyik. Karena para sahabat memang waktu berzikir dilihat yatamayalun, seperti daun yang ditiup angin. Dalam hadis au kama qala. Maka memang mereka ada goyangannya, ya. Nah, tapi kan lihat lo juga, masa goyangnya macam orang mana, kan tidak ada cocok. Yang ada di contoh-contoh di YouTube itu tidak ada cocok, gitu ya. Lalu zikir kan kita walaupun kita asyik, la ilaha illallah. Kalau ikut irama yang diajarkan guru-guru zikir, sewaktu illallah, isyaratnya kita sedang mematri di hati kita supaya tertanam kalimat la ilaha illallah, sekaligus supaya penyakit-penyakit hatinya diluruhkan. Maka la ilaha illallah, illallahnya dipalukan ke qalbu. Dia ada gerakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalaupun mau ingin menggerakkan, ataupun tidak gerak tapi dari hati kita sudah bergerak, karena gerakan hati lebih dahsyat sebenarnya. Tapi kalau memang kita ingin mengikuti gerak tubuh, tidak ada masalah. Cuman kalau yang sampai songkok terlepas itu bisa bikin fitnah, ya. Terbang songkok saking kuatnya. Atau yang kita lihat banyak itu ya, yang berlebihan jadi tidak bagus. Macam salawatan, ujung-ujungnya macam lagu dangdut dibuatnya dengan joget-jogetnya, ada di YouTube. Nah, itu tidak benar tentunya secara adabnya. Tapi tentunya dikembalikan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang jadi pertanyaan saya adalah ketika kita sujud, kaki kita kan begitu Ustaz, jari kaki ke lantai. Nah, posisi dua kaki kita ini apakah rapat atau jarang atau bagaimana yang tepatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Tuan Adi. Baik, ini juga kita perlu luruskan. Memang di hadis Nabi SAW ada redaksi yang berbunyi, yang kurang lebih maknanya, suatu malam Aisyah terbangun dari tidur lalu mencari Rasulullah SAW. Karena kamarnya sangat kecil, jadi lampunya tidak nampak, dia tangannya begini. Tersentuhlah dia dua tumit Rasulullah SAW atau dua telapak kaki, yang dalam hadis itu redaksinya seakan-akan Rasulullah merapatkan dua tumitnya. Nah, itu kalau kita baca zahir kalimat hadisnya. Tetapi untuk memahami makna hadis, kita wajib merujuk kepada syarahan para ulama. Ternyata oleh ulama kita yang bergelar legitimator dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Syaraf Yahya Nawawi atau Imam Nawawi, menjelaskan yang dimaksud sebenarnya maka disimpulkan sunnah sewaktu sujud merenggangkan telapak kaki qadra shibrin, sekitar 1 jengkal menghadap kiblat. Makanya dijarangkan sejengkal. Kalau dirapatkan, maka ujung-ujung jari tidak lagi menghadap kiblat. Ini bagi laki-laki tentunya. Kalau bagi ibu-ibu memang semuanya harus dirapatkan semua ya. Bagi bapak-bapak sunnahnya dibuka. Memang saya khawatir juga sebab yang ada di WA, di Facebook gambarnya dirapatkan, sehingga tadinya orang yang sudah benar dijarangkannya sekilan, nengok yang ada di WA dirapatkan, diubahnya menjadi rapat. Mungkin Bapak pernah lihat juga ada di WA atau di Facebooknya. Sebenarnya yang sahih yang dijelaskan oleh ulama kita, mayoritas bukan satu ulama, hampir semua ulama madhab Syafi'iyah khususnya,
bahwa telapak kaki dijarangkan 1 jengkal bagi laki-laki dalam sujud supaya anak-anak jarinya menghadap kiblat. Nah, ini penjelasan hadis Aisyah itu sebenarnya karena Aisyah hanya meraba, dia dalam merabanya seakan-akan rapat, padahal itu jaraknya 1 jengkal. Jadi 1 jengkal wallahu alam, itu yang dipahami oleh para ulama kita. Ala kulli hal, kalau kita lihat orang yang merapatkan, memang dalam mazhab Hambali itu mereka merapatkan, tapi dalam mazhab Hanafi tidak sama dengan kita, mazhab Maliki juga tidak, mazhab Syafi'i juga tidak. Juklaknya itu merenggangkan. Karena kita mengikut juklak Imam Syafi'i, seyogianya kita juga seragam dan merenggangkan telapak kaki kita dalam sholat bagi laki-laki. Ini tuh Bang ya. Ada lagi Pak? Ada lagi ya? Habis. Coba saya tutup doa apa? Doa ya. Memang nampaknya malamnya agak dikit. Saya pun agak terus dikit. Badan tu macam mengguyang. Ayolah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu kepada kita. Allah berikan pemahaman sehingga dengan ilmu kita beramal. Orang yang beramal dengan ilmu, walaupun sedikit amalannya, itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang banyak beramal tanpa ilmunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma ansurna wansuril muslimin wansur imamana imamul muslimin wansur ikhwanana khasatan fi Gazzah wa fi Palestin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.